Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Prasetyo Junaidi. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3 angkatan 2020. NIM saya 20410501089. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dan ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Untuk yang pertama-tama, akankah lebih baiknya kita tahu apa itu artinya ekonomi tertutup. Nah, ekonomi tertutup ini ekonomi yang tidak mengenal hubungan antar luar negeri atau tidak adanya ekspor atau impor. Nah, untuk lanjut materi yang pertama, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah atau ekonomi sederhana atau ekonomi dua sektor ini adalah perekonomian yang melibatkan dua pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Perekonomian sederhana ini tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomiannya. Nah, bisa disimpulkan ini kan perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Tentunya tidak ada keterlibatan pemerintah dalam ekonomi ini. Nah, bisa dirumuskan keseimbangan perekonomian sederhana atau dua sektor dapat dirumuskan yaitu Y sama dengan C plus 1. Keterangannya yaitu C konsumsi, I investasi. Jika sebagian pendapatan digunakan untuk konsumsi dan bagian untuk menabung atau saving atau biasa diberi notasi S, maka dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan C plus S. Lanjut yang kedua yaitu fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional. Kali ini saya akan membahas fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi konvensional dan pendekatan dengan ekonomi Islam. Untuk yang pertama yaitu pendekatan ekonomi konvensional. Pendapatan nasional jika diperhitungkan pendapatan yang dihasilkan rumah tangga, konsumen atau household merupakan sisi pendapatan, sedangkan pengeluaran konsumsi rumah tangga atau household merupakan sisi pengeluaran. Menurut Keynes, konsumsi merupakan fungsi pendapatan atau C sama dengan F dalam kurung Y, yang dalam bentuk persamaan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu C sama dengan A plus BY. Lanjut keterangannya yaitu C besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A yaitu besarnya konsumsi yang tidak menguntungkan pada jumlah pendapatan atau konsumsi, tidak ada pendapatan. Yang B marginal propensity to consume atau MPC sama dengan C per Y, atau hasrat marginal dari masyarakat untuk melakukan ekonomi. Y sama dengan pendapatan disposable atau pendapatan yang siap digunakan untuk mengonsumsi, atau dituliskan A kurang dari 0 dan 0 kurang dari B kurang dari 1. Rasio perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan MPC lebih besar dari 0 mencerminkan pengeluaran konsumsi rumah tangga akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan. Sedangkan perubahan pengeluaran konsumsi dengan perubahan pendapatan atau MPC kurang dari 1 mencerminkan kenaikan pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi ini akan selalu lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Lanjut yaitu yang kedua, ada beberapa tokoh yang membahas tentang fungsi konsumsi dan tabungan dengan pendekatan ekonomi Islam. Salah satunya yaitu Fahim Khan. Mengacu pada pandangan Keynes yang menyatakan konsumsi yang dilakukan rumah tangga konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Khan membagi tingkat pendapatan ini menjadi dua,
Yang pertama yaitu pandangan yang berada di atas nisab atau angka minimal aset yang terkena kewajiban zakat yang dinotasikan dengan YU atau upper classes atau golongan kaya. Untuk yang kedua yaitu pendapatan yang berada di bawah nisab yang dinotasikan dengan YL atau lower classes atau golongan miskin. Komponen pengeluaran konsumsi yang dilakukan rumah tangga konsumen menurutkan ini dibagi dua bentuk atas pengeluaran. Yaitu yang pertama yaitu konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga tersebut untuk kebutuhan sendiri atau for self. Yang kedua yaitu konsumsi yang dilakukan rumah tangga untuk menuju keridhaan Allah atau cause of Allah yang dinotasikan dengan E2. Berdasarkan tersebut, kan menawarkan fungsi konsumsi yaitu C pangkat X sama dengan AO plus AU YU. Lanjut fungsi investasi. Fungsi investasi ini dibagi menjadi dua, yaitu fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional dan dengan pendekatan ekonomi Islam. Untuk yang pertama yaitu fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional ini adalah pembelian barang yang nantinya akan digunakan untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa. Investasi adalah jumlah dari pembelian peralatan modal, persediaan, dan bangunan atau struktur. Investasi pada bangunan mencakup pengeluaran untuk mendapatkan tempat tinggal baru. Menurut kesepakatan bersama, pembelian tempat tinggal baru merupakan satu bentuk pembelanjaan rumah tangga yang dikategorikan sebagai investasi dan bukan sebagai konsumsi. Dan investasi ini memiliki tiga bentuk pengeluaran. Yang pertama yaitu investasi tetap bisnis atau business fixed investment, yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang dan modal, yaitu seperti mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Untuk yang kedua yaitu investasi residensial atau residential investment, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Yang ketiga yaitu investasi persediaan atau interventor investment, yaitu berupa pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah, dan barang yang lain yang belum diproses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Lanjut yang kedua yaitu fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi Islam. Fungsi investasi ini beda dengan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi konvensional. Bedanya yaitu fungsi investasi dalam pendekatan ekonomi konvensional ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Mengapa? Karena dalam pendekatan ekonomi Islam itu harus mengikuti syariah. Menurut Metwali, investasi di negara-negara penganut ekonomi Islam dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama yaitu ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang atau tidak produktif atau holding idle asset. Yang kedua yaitu dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi dan segala macam judi. Yang ketiga yaitu tingkat bunga berbagai pinjaman sama dengan 0. Sehingga seorang muslim boleh memilih tiga alternatif atas dananya, yaitu yang pertama memegang kekayaan dalam bentuk uang kas. Yang kedua, memegang tabungan dalam bentuk aset tanpa berproduksi seperti deposito dan real. Yang ketiga yaitu menginvestasikan tabungannya. Lanjut penentu-penentu tingkat investasi. Penentu-penentu tingkat investasi ini ada 6 tingkat. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Dan yang keenam yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.
Lanjut ke materi yang kedua, yaitu ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Kali ini saya ada dua perspektif, yaitu pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi konvensional dan dalam perspektif ekonomi Islam. Untuk yang pertama yaitu dalam perspektif ekonomi konvensional. Analisis pendapatan nasional pada perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah membagi aktivitas perekonomian ke dalam tiga laku utama, yaitu rumah tangga atau household, perusahaan atau firm, dan pemerintah atau government. Bedanya ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah dan ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah lakunya atau pelakunya. Nah, dalam ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah ini ada tiga, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Jika ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah itu cuma ada dua laku, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Lanjut, ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Adanya unsur pemerintah atau government menimbulkan dua konsekuensi perhitungan pendapatan nasional, yaitu dari sudut pengeluaran memunculkan pengeluaran pemerintah atau government expenditure, dan dari sudut penerimaan memunculkan komponen pajak atau tax. Tentunya hal ini menyebabkan perkembangan perhitungan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut pengeluaran menjadi Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan keseimbangan pendapatan nasional dari sudut penerimaan menjadi Y sama dengan C plus S plus T. Untuk keterangannya yaitu C, consumption atau pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, I adalah investment pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, G, government expenditure atau pengeluaran yang dilakukan pemerintah. S adalah saving atau tabungan, T adalah tax atau pajak. Lanjut, dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pada perekonomian tertutup, dengan dua sektor pendapatan nasional atau Y sama dengan pendapatan disposable atau YD. Dengan adanya unsur pajak atau tax, maka pendapatan disposable atau YD menjadi lebih kecil daripada pendapatan nasional Y. Hubungan antara pendapatan disposable dengan pendapatan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu YD sama dengan Y min T. Untuk melihat sampai sejauh mana pajak dapat mempengaruhi konsumsi, maka dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan pajak yang dikenal, yaitu yang pertama yaitu pengaruh pajak tetap dan yang kedua yaitu pengaruh pajak proporsional. Lanjut, yaitu yang kedua, pengertian dan ruang lingkup perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam. Pada negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan berbagai instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal atau National Treasury. Kebijakan fiskal dalam konsep ekonomi Islam bertujuan mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim, atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit atau mustahik menjadi surplus atau muzaki. Pengumpulan ada tiga,
yaitu zakat yang pertama zakat yang berasal dari upah dan gaji, yang kedua zakat yang berasal dari kekayaan, dan yang ketiga zakat yang dihasilkan dari profit atau keuntungan. Pengumpulan pajak ini ada 3, yaitu yang pertama pendapatan upah dan gaji individu, yang kedua pendapatan dari pemilik propertis, dan yang ketiga keuntungan perusahaan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.